Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini memberikan penekanan kepada kita tentang perintah cinta kasih, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dua hukum ini bukan hal baru. Dua hukum ini bukan hal yang tiba-tiba ada. Dua hukum ini sudah lama ada. Bahkan ketika Yesus dia tampil ke muka umum, dia menegaskan dari 10 perintah Allah itu disimpulkan atau dirangkum dalam 2 hukum utama, yaitu mengasihi Allah yang melingkup perintah atau hukum 1-3 dalam 10 perintah Allah, dan mencintai sesama yang terangkum dalam perintah ke-4 sampai perintah ke-10. Mengasihi Allah dan sesama secara pengetahuan juga sudah kita terima. Dan seorang ahli Taurat yang datang kepada Yesus ketika dia bertanya, hukum manakah yang paling utama? Dia bertanya bukan karena dia tidak tahu, tetapi dia bertanya karena dia mau memohon suatu penegasan dari Yesus. Dan Yesus katakan hukum yang paling utama dan terutama adalah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Jadi dengan segenap, tidak ada ganjil di sana, tidak ada yang tidak sempurna di sana. Ini menunjukkan suatu kesempurnaan kasih kepada Tuhan. Segenap hati, segenap pikiran, akal budi, segenap jiwa, segenap kekuatan. Hal yang sama juga dengan mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Hukum yang tidak jauh daripada hukum yang pertama, yang sama dengan hukum yang pertama. Jadi tidak ada kepincangan di sini, tidak ada pemisahan antara mengasihi Allah dengan mengasihi sesama. Keduanya itu sama. Dan ini kita pelajari sudah sejak kita kecil. Kita belajar mengasihi dari orang tua, sanak saudara. Ketika kita mulai besar juga kita mulai belajar untuk mengasihi, seperti yang diajarkan kepada kita. Pengajaran tentang cinta kasih telah kita terima seumur hidup kita. Tetapi pelaksanaan cinta kasih kepada Allah dan sesama juga menjadi pergumulan sepanjang hidup kita. Karena untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, itu seringkali kita tidak sampai di situ. Kadang-kadang kita sudah mulai mengorbankan waktu sedikit untuk gereja misalnya. Aduh, ini terlalu lama. Atau kita mengorbankan waktu sedikit untuk Tuhan dalam doa-doa pribadi kita. Aduh, sangat membosankan. Itu sudah tidak bisa segenap hati. Itu tidak bisa dengan segenap kekuatan. Karena kadang-kadang kekuatan kita pakai untuk bagian yang lain, tetapi untuk Tuhan sudah lelah, mengantuk, dan tertidur. Begitu juga dengan mengasihi sesama, hukum yang sama dengan yang pertama. Kita juga berjuang untuk mengasihi dengan kasih yang sempurna. Seperti Yesus sendiri mengasihi dengan kasih yang sempurna sampai sengsara dan wafat di kayu salib. Ketika dia dari atas kayu salib, dia masih mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu suatu kasih yang betul-betul sempurna seperti yang diajarkan sendiri untuk mengasihi musuh. Dan kita juga bergumul dengan kasih yang demikian. Karena seringkali kita jatuh, kita berdosa,
Kita seringkali mencintai itu bergumul dengan perasaan kita. Suka tidak suka, senang tidak senang, masih ada emosi, masih ada dendam dan lain sebagainya. Akhirnya kasih kita itu tidak utuh. Tidak dengan segenap jiwa, tidak dengan segenap hati, tidak dengan segenap kekuatan, tidak dengan segenap akal budi. Tapi setengah-setengah. Karena itu mari di masa Prapaskah ini kita kembali untuk menyatukan niat kita kepada Tuhan untuk bertobat. Seperti dalam bacaan pertama tadi dikatakan oleh Nabi Hosea, bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Menyadari kesalahan, kembali untuk bertobat, karena kita mencintai dengan tidak sempurna, kurang sempurna, tidak dengan segenap hati, tidak dengan segenap jiwa, tidak dengan segenap kekuatan, tidak dengan segenap akal budi. Tetapi dengan satu kompromi atas perasaan kita, atas kemauan kita, atas kehendak kita, dan bukan pada kehendak Allah. Kita mohon Roh Tuhan agar kita dapat mengasihi secara penuh, dan juga dimulai daripada penyesalan diri, dan juga mohon ampun pada Tuhan, serta kemudian mengampuni orang yang bersalah kepada kita sebagai salah satu tanda kita mau mencintai dengan segenap kekuatan kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.